adalah Laparepa Tosapewali Karaeng Anak Moncong Tumenanga Risomba Opu. Beliau adalah raja di kerajaan Goa, Bone, dan juga Sopeng. Hal semacam ini sangat jarang kita jumpai pada masa itu, di mana seorang raja mampu memimpin 3 buah kerajaan sekaligus. Belum lagi, 2 di antaranya adalah kerajaan raksasa, Bone dan Goa. 2 kerajaan yang dulunya saling bermusuhan. 2 kerajaan yang merepresentasikan 2 suku yang berbeda, yakni Bugis dan Makassar. Laparepa Tosapewali menjadi satu-satunya raja yang berhasil menyatukan 2 kerajaan tersebut. Tak ayal apabila beliau mendapat julukan Sang Pemersatu. Raja Laparepa ini adalah seorang Arumpone ke-19, Datu Sopeng ke-19, dan juga Raja Goa ke-20. Bagaimana ceritanya beliau bisa menjadi pemimpin di ketiga kerajaan tersebut? Laparepa Tosapewali sejatinya merupakan keturunan dari Raja Sopeng yang pertama, yakni Latemamala Manurunga Risekanyili. Selain itu, beliau juga merupakan anak dari Raja Bone sebelumnya, yakni Lapatau Matannatika, yang mana beliau dulunya adalah raja di Bone, Sopeng, dan juga di Wajo. Selain itu, memang ibu dari Laparepa ini juga berasal dari kerajaan Goa. Sehingga kalau kita lihat dari segi keturunan, maka jelas Laparepa memiliki perpaduan darah Bugis dan Makassar yang sangat tinggi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah hal ini direncanakan? Jawabannya adalah iya. Arung Palaka, sosok Raja Bone ke-15. Beliau memang berniat untuk menyatukan keluarganya di Sulawesi. Itulah mengapa dia menjodohkan kemanakannya, yakni Lamatau Tika, ayah dari Laparepa ini, dengan anak dari keturunan Raja Goa, Luwu dan juga Sopeng. Dan pada akhirnya, setelah perjodohan tersebut, lahirlah Laparepa Tosapewali. Dalam sejarahnya, kakek beliau adalah seorang Raja Goa yang setelah meninggalnya mewariskan kerajaan Goa tersebut kepada Laparepa Tosapewali ini. Alhasil, secara garis keturunan, Laparepa menjadi pewaris sah dari 3 kerajaan sekaligus. Masa kepemimpinan Laparepa juga bisa dibilang sangat bagus, di mana nyaris tidak ada pertikaian yang terjadi antara kerajaan Bugis dan Makassar. Kedua kelompok itu menyatu padu layaknya saudara. Dan sosok yang berhasil menyatukan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Laparepa Tosapewali. Pada waktu itu, memang Sulawesi Selatan masih rawan akan peperangan. Selain karena melawan penjajah, juga karena kelompok kerajaan Bugis dan Makassar yang saling bermusuhan sejak dulu. Bahkan sampai ada istilah yang mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan hanya dapat dikatakan aman apabila orang Bugis dan Makassar tidak saling berperang. Jika Bone dan Goa aman, maka amanlah seluruh Sulawesi Selatan. Bisa kita simpulkan bahwa pusat kekuatan Sulawesi Selatan kala itu ada di 2 kerajaan ini, di Bone dan di Goa. Keduanya adalah rival yang saling bersaing mendominasi Sulawesi Selatan, ibarat Barcelona dan Real Madrid di sepak bola. Tentu, membayangkan ada seseorang yang dapat menyatukan 2 kerajaan ini pada waktu itu nyaris mustahil. Namun, di luar dugaan, Laparepa Tosapewali berhasil memimpin kedua kerajaan tersebut dan menyatukannya ke dalam satu pemerintahan. Sayangnya, masa kepemimpinan beliau tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 tahunan saja. Beliau memiliki banyak saudara yang mendesaknya terus-menerus untuk meninggalkan sebagian kerajaannya. Alhasil, atas desakan tersebut, Laparepa harus mengikhlaskan kerajaan Bone kepada saudarinya yang bernama We Bataritoja Daeng Talaga. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Sopeng pun juga dilepas, hingga pada akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Goa. Di Goa beliau memimpin hingga akhir hayatnya. Saat wafat, beliau mendapat gelar Matinro Risomba Opu, yang artinya yang meninggal di Somba Opu.
Sosok Laparepa ini cukup misterius, bukan karena pribadinya, melainkan karena memang sangat jarang ada yang membahas sosoknya ini. Apabila kita mencari sejarah kerajaan Goa dan Bone, maka yang muncul adalah Sultan Hasanuddin dan juga Arung Palaka. Dua tokoh besar tersebut menjadi ikonik dan mendominasi catatan sejarah kita tentang Sulawesi Selatan. Hal ini membuat kita teralihkan dan berpikir bahwa sejarah kita isinya hanya perang semua. Sejarah kita isinya hanya pertikaian antara Bugis dan Makassar. Sejarah kita seolah mengajarkan kita untuk saling membenci suku lain. Nah, inilah hal yang perlu kita luruskan. Lewat tokoh Laparepa ini, kita bisa mendapat pemahaman bahwa bahkan Bugis dan Makassar yang dulunya selalu bertikai pun dapat disatukan dalam sebuah kepemimpinan. Sosok Laparepa menjadi tokoh pemersatu yang sayangnya jarang dibahas dan jarang disorot. Padahal jasanya terbilang cukup besar bagi Bugis dan Makassar. Sosok Laparepa adalah sosok yang underrated karena namanya seolah terhalang oleh nama-nama lain di sejarah kita. Kahar Musakar. Dia adalah seorang pejuang kemerdekaan dari Tanah Luwu. Kahar Musakar lahir pada tanggal 24 Maret 1921 di wilayah Kecamatan Pondrang. Dia adalah anak dari seorang pedagang kaya yang cukup terpandang bernama Malindrang, sedangkan ibunya bernama Kaesang. Sejak dulu, keluarga Kahar ini memang disegani di masyarakat. Alasannya, selain karena kekayaannya, keluarga ini juga dikenal sebagai keluarga yang pemberani. Abdul Kahar Musakar sejak kecil mendapat julukan Ladomeng. Julukan ini disematkan padanya karena dulu dia sangat suka bermain kartu domino alias gaple. Dari segi pendidikan, dapat dikatakan bahwa Kahar Musakar ini adalah orang yang terdidik. Kahar Musakar menyelesaikan pendidikan sekolah rakyatnya dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke Solo dan masuk ke sekolah Mu'alimin milik Muhammadiyah. Sayang, masa studinya ini hanya berlangsung selama 3 tahun. Kahar terpikat dengan seorang wanita asal Solo. Dia pun langsung menikahinya dan mengajak wanita itu pulang bersamanya kembali ke Luwu. Kala itu, keluarganya gempar melihat Kahar membawa istri yang merupakan orang Jawa. Kahar Musakar hidup di masa pendudukan Jepang. Kahar adalah salah satu orang yang menganggap bahwa kedatangan Jepang bisa membawa kemerdekaan bagi Indonesia. Kahar Musakar pernah nekat bersepeda dari wilayah Pondrang di Luwu ke wilayah Rapang hanya untuk menemui pemimpin pasukan Jepang yang ada di sana. Kahar pun bekerja sebagai pegawai Nippon Dohopo milik Jepang yang ada di Makassar. Sayangnya hal itu tidak berjalan mulus. Di tengah pekerjaannya itu, Kahar mendapat tuduhan dari keluarganya. Kahar dituduh sebagai pemicu dari permusuhan kalangan kaum bangsawan Luwu. Akhirnya, mau tidak mau, Kahar pun dikenai hukuman adat, yakni Ri Paupangi. Sebuah hukuman yang menjadikan dirinya diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Kahar yang kecewa pun memutuskan untuk pergi ke Solo. Di Solo, dia mendirikan usaha dagang bernama Usaha Semangat Muda. Usahanya terbilang sukses. Dia berhasil meluaskan usahanya itu hingga ke Jakarta. Di Jakarta, dia mendirikan toko Luwu. Toko ini juga kerap kali digunakan oleh Kahar untuk mengadakan pertemuan politik. Setelah masa kemerdekaan, Kahar aktif sebagai aktivis. Dia mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi, yang kemudian berubah menjadi Angkatan Muda Indonesia Sulawesi. Gerakan ini juga masuk ke dalam bagian dari organisasi API, Angkatan Pemuda Indonesia. Sosok Kahar bukanlah sosok biasa. Namanya cukup tersohor kala menghadiri rapat besar IKADA. Kahar membela Soekarno dan Hatta dari kepungan tentara Jepang hanya dengan bermodal sebilah golok. Atas aksinya itu, Kahar pun semakin mencuat ke permukaan. Sayangnya, organisasi APIS ini
meleburkan diri ke dalam Organisasi Kebaktian Rakyat Indonesia atau KRIS, KRIS. Kahar sejak awal sudah menunjukkan ketidaksetujuannya dengan visi misi pergerakan tersebut. Meski begitu, Kahar bersama dengan KRIS ini sempat juga membebaskan 800 orang tahanan di Nusa Kambangan, di mana sebagian besar tahanan itu adalah orang-orang Bugis dan Makassar. Kahar kemudian mendapat jabatan sebagai Komandan Persiapan Tentara Republik Indonesia di Sulawesi. Sayangnya, kiprahnya tak berjalan mulus. Kahar mulai tersingkir dan kalah bersaing dengan perwira-perwira lain yang memang punya background militer. Kahar menjadi perwira tanpa jabatan. Kahar merasa tak dihargai perjuangannya, dan perjuangannya seolah sia-sia. Suatu ketika, Kahar mendapat misi ke Sulawesi Selatan, kampung halamannya. Dan itulah terakhir kalinya Kahar terlihat. Dia memutuskan untuk tidak lagi kembali bersama Angkatan Perang Republik Indonesia. Dia merasa bahwa perjuangannya masih terus berlanjut. Hanya saja dia harus menempuh dengan jalannya sendiri. Puncak kekesalan Kahar terhadap pemerintah Soekarno terjadi saat Soekarno menolak masyarakat Bugis dan Makassar untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia dalam suatu kesatuan mandiri bernama Hasanuddin. Kahar yang mendengar hal itu pun semakin geram. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 7 Agustus, Kahar mendeklarasikan diri menjadi bagian dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang disingkat DITII. Kahar Musakkar menjadi salah satu tokoh yang melancarkan pemberontakan kepada pemerintahan Soekarno. Tahun 1950 hingga 1952, Kahar Musakkar melakukan pemberontakan bersama dengan 15.000 orang pasukannya. Pasukan DITII nampak dominan di awal, namun seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka semakin melemah. Kahar bersama dengan anggota-anggotanya memutuskan untuk bersembunyi di hutan belantara. Di dalam hutan itu ikut pula istri-istri dari Kahar Musakkar yang bernama Siti Hami, Korri Panstenus, Siti Rawe, dan Siti Hudaya. Pada akhirnya, pemberontakan Kahar Musakkar yang dilandasi dengan semangat Islam ini mendapati kebuntuan. Puncaknya ketika tanggal 3 Februari 1965, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Kahar Musakkar tewas tertembak di tangan Kopral Sadeli. Kahar Musakkar tertembak di tepi sungai Lasolo. Kematian Kahar membuat para pasukannya kehilangan semangat juang. Akhirnya, satu persatu dari mereka pun menyerah. Istri-istri Kahar Musakkar juga menyerahkan diri. Bersamaan dengan ini, maka berakhirlah sudah perjuangan seorang Kahar Musakkar. Pada waktu itu, waktu di mana Kerajaan Bone belum terbentuk. Sejatinya, telah ada beberapa kelompok yang menghuni wilayah Bone. Kelompok-kelompok tersebut berkumpul karena berasal dari nenek moyang yang sama. Adapun kelompok-kelompok tersebut menamakan diri mereka dengan istilah Wanua. Setiap Wanua kala itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang diberi gelar Matoa Ulu Anang. Beberapa Wanua yang terbentuk kala itu antara lain Wanua Cenrana, Wanua Ujung, Tak Ponceng, Palaka, Macege, Tibojong, Taneteri Atang, Taneteri Awang, Cina, Salomeko, Awang Pone, Barebo, dan Lamuru. Beberapa dari Wanua tersebut mungkin masih akrab di telinga kita nama-namanya. Setiap Wanua kala itu memilih untuk mengisolasi dirinya ke dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Mereka cenderung tertutup dan menghindari kontak sosial dengan Wanua lain. Meski begitu, pada masa berikutnya, setiap Wanua ini mulai berhubungan satu sama lain dikarenakan faktor kebutuhan. Sayangnya, hubungan tersebut tidak berjalan dengan mulus. Alhasil, beberapa Wanua kerap kali saling bertengkar dan terkena konflik satu sama lain.
menjadikan suasana kala itu dipenuhi oleh kekacauan dan kekerasan. Masa kekacauan ini, kalau dalam lontara disebut juga dengan istilah si Andre Bale, yang apabila kita artikan adalah masa di mana manusia saling terkam-menerkam, layaknya ikan-ikan di laut. Pada masa ini, kekacauan terjadi di mana-mana. Yang kuat menyerang yang lemah, dan yang lemah tertindas tanpa ada pertolongan. Pada masa itu, tidak ada yang namanya keadilan. Hukum alam menjadi satu-satunya hukum yang berlaku di situ. Pada titik kekacauan ini, orang-orang mulai mendambakan sosok pemimpin yang bisa menengahi masalah ini. Masyarakat mendambakan sosok panutan yang bisa membawa kedamaian di tanah Bone ini. Hingga pada suatu ketika, cuaca sedang buruk-buruknya. Hujan deras tiada henti. Gemuruh petir sambung menyambung tanpa jeda. Orang-orang dilanda kepanikan. Sebelum akhirnya mereka menyaksikan ada seseorang yang tengah berjalan mendekati mereka. Orang itu berpakaian serba putih. Alhasil orang itu bertemu dengan para pemimpin Wanua. Orang itu awalnya dianggap sebagai sosok yang akan memimpin mereka semua. Namun ternyata bukan. Pria berpakaian putih itu hanyalah pengantar. Dia kemudian menyuruh para pemimpin Wanua itu untuk mengikutinya. Mereka pun menuju ke atas sebuah bukit. Di atas bukit nampaklah seseorang yang sedang duduk di atas sebuah batu besar. Sosok itu berpakaian kuning keemasan. Di belakangnya terdapat 3 orang lagi yang berpakaian sama, yang berdiri sambil memayungi tuannya ini. Dan sosok itulah Tomanurung yang sebenarnya. Akhirnya, para ketua Wanua tadi menemui sang Tomanurung ini. Terjadilah kesepakatan di antara mereka. Tidakkah engkau berdua hati? Tidakkah engkau akan ingkar? Tanya Tomanurung tersebut. Anginlah engkau, kami daun kayu. Kemana engkau berhembus, ke sana kami terbawa. Kehendakmu kepada kami, titahmu yang jadi. Engkau menyeru, kami pergi. Engkau meminta, kami memberi. Engkau memanggil, kami menyahut. Walaupun anak dan istri kami sekalipun, jika engkau tak menyukainya, kami pun tak menyukainya. Akan tetapi, tuntunlah kami ke arah ketentraman. Engkau menjaga kami menuju kemakmuran. Engkau menyelimuti kami, agar kami tak kedinginan. Demikian jawab para tetua tersebut. Alhasil, dari sini lahirlah sebuah perjanjian. Terbentuk pula 7 Wanua yang disebut juga dengan nama Kawerang Tanah Bone. Tomanurung tersebut bernama Mata Silompoe. Dia kemudian dinobatkan sebagai Arum Pone pertama, alias Raja Bone pertama. Bersama dengan 7 ketua Wanua tadi, mereka berhasil memimpin Bone ke arah yang lebih baik, menjudahi pertikaian dan mendamaikan masing-masing pihak, menyatukannya ke dalam satu payung kepemimpinan. Arum Pone ini kemudian menikah dengan seorang Tomanurung Ritiro. Dari pernikahan itu lahirlah 1 orang putra dan 5 orang putri. Kerajaan Bone pun mulai menjalankan pemerintahannya. Segala hal mereka lakukan. Mereka memperluas wilayah, menjalin keakraban dengan kelompok lain, hingga merencanakan segala kebutuhan dari makanan, pakaian, hingga rumah-rumah. Arum Pone yang pertama ini diperkirakan memimpin selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Beliau berjasa membawa kemajuan bagi rakyat Bone. Beliau sempat berwasiat untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada anak laki-lakinya yang bernama La Umase Tolawa. Setelah menyerahkan wasiat tersebut, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh petir yang menyambar silih berganti. Usai gemuruh, nampaklah sang Arum Pone ini bersama dengan istrinya telah meninggal dunia. Keduanya wafat dalam waktu yang nyaris bersamaan. Dan semenjak itu, kerajaan Bone terus berdiri dengan pemimpin yang berganti-ganti dari waktu ke waktu. Dalam perkembangannya, kita ketahui bersama
bahwa Kerajaan Bone menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone dianggap mencapai puncak kejayaannya di masa kepemimpinan Arung Palaka, yang kala itu berhasil membebaskan Bone dari tekanan Goa. Kerajaan Bone hingga saat ini tinggal menjadi kenangan saja. Raja terakhir Bone bernama Lapa Benteng Petalawa telah lama wafat di tahun 1951 yang lalu. Opu Daeng Cela alias Engku Haji adalah seorang bangsawan Bugis yang bermigrasi ke wilayah Riau. Di Riau, dia mendapat gelar yang di Pertuan Agung. Dalam hal ini, tugasnya adalah sebagai pembantu sultan dalam urusan pemerintahan di Kerajaan Riau Johor. Beliau adalah sosok yang berjasa dalam mengatur pemerintahan dan juga keamanan di seluruh wilayah Kerajaan Johor pada waktu itu. Tak terkecuali, dia juga turut andil dalam perang melawan Belanda. Opu Daeng Cela ini adalah keturunan dari raja-raja Bugis di negeri yang bernama Luwu alias Kerajaan Luwu. Sedangkan istrinya adalah Tengku Manda yang juga merupakan keturunan dari raja-raja Melayu. Dari perkawinan mereka lahirlah Raja Haji Pisabilillah, yang mana kisahnya sering diceritakan sebagai seorang pahlawan nasional. Cerita bermula pada tanggal 6 Januari 1784. Sekelompok pasukan Belanda mendarat di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat sendiri berada di wilayah Kepulauan Riau. Nah, kala itu terjadilah peperangan sengit antara pasukan Johor Riau dengan pasukan Belanda. Dalam peperangan sengit ini, Raja Haji Daeng Cela beserta pasukannya berhasil mengalahkan pihak Belanda. Pasukan Belanda pun dipaksa mundur ke Malaka. Kemudian, pada tanggal 13 Februari, Raja Haji Daeng Cela ini dibantu oleh pasukan dari Selangor melakukan serangan lagi ke pihak Belanda yang sudah mundur ke Malaka tadi. Sayangnya, dalam peperangan itu, pasukan Belanda mendapat bantuan dari armada pimpinan Jacob Pieter van Bram. Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung tanpa henti, sampai pada puncaknya di 18 Juni 1784. Pihak Belanda berhasil mengalahkan Raja Haji Daeng Cela ini bersama dengan kurang lebih 500 orang pasukannya. Dari peristiwa ini, Raja Haji Daeng Cela pun ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Provinsi Riau pada tahun 1997 silam. Selain itu, cucu beliau juga mendapat gelar sebagai Bapak Bahasa Indonesia, yakni Raja Ali Haji. Ditetapkan pula sebagai pahlawan nasional di tahun 2004 silam. Raja Haji Pisabilillah sendiri lahir di Kota Lama, Ulu Sungai, Riau pada tahun 1725. Dia merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin, dan juga merupakan paman dari Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Secara keturunan, Raja Haji Pisabilillah ini merupakan campuran Bugis dan Melayu. Raja Haji sendiri menggantikan posisi ayahnya di usianya baru menginjak 19 tahun. Kerajaan Riau Johor di bawah pemerintahan beliau ini memang mengalami kemajuan yang terbilang cukup pesat. Belum lagi cakupan wilayahnya yang amat sangat luas, yakni meliputi Johor, Pahang, Singapura, Kepulauan Riau, dan beberapa daerah lain di Sumatera. Dalam 10 tahun kemudian, beliau diangkat menjadi Yang di-Pertuan Muda 4 tahun 1777. Berkat ini, Kerajaan Riau Johor mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang, utamanya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Semua berjalan dengan aman dan tentram sebelum pihak Belanda menyerang, sebagaimana yang saya ceritakan di atas tadi. Dalam perang itu, Raja Haji Pisabilillah ini meninggal dunia di wilayah Teluk Ketapang. Beliau kemudian dimakamkan di Melaka, sebelum akhirnya dipindahkan ke Pulau Penyengat. Untuk mengenang jasa beliau ini, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Tanjung Pinang. Selain itu, kita juga dapat menjumpai monumen pahlawan nasional perjuangan Raja Haji Pisabilillah ini di tengah kota Tanjung Pinang.
Dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata banyak tokoh-tokoh zaman dulu yang berasal dari suku Bugis. Dalam hal ini Bugis Lu ya teman-teman. Dari sini juga kita bisa belajar tentang arti kepemimpinan dan persatuan. Hal ini terbukti dari wasiat beliau pada waktu sebelum mangkat dari jabatannya. Beliau mengatakan, "Ketahuilah olehmu, wahai umat Melayu, peperangan ini bukanlah peperangan orang-orang Bugis, tetapi ini adalah peperangan untuk mengembalikan marwah dan kehormatan diri orang-orang Melayu yang telah dipijak-pijak oleh Belanda laknatullah. Akan tetapi, Belanda itu telah mencanangkan bahwa aku dan sekalian orang Bugis tidak berpuas hati dengan pengagihan hasil rampasan tembakau dari kapal Betsy kepunyaan Perancis yang menceroboh Selat Melaka kala itu. Adapun kita adalah orang-orang Melayu yang beriman kepada Allah Ta'ala, juga meyakini bahwa peristiwa itu hanyalah asbab yang telah menyatukan orang-orang Melayu. Orang Serani, Cina, dan India juga turut bergabung dengan kita dalam peperangan ini. Kita kejar Belanda seperti tikus yang dikejar naga berkubu di kota Melaka." Dari pesan ini, kita bisa memahami bahwa sang Raja Haji ini mampu menyatukan setiap golongan masyarakat kala itu untuk bersatu melawan musuh yang sama, bangsa kulit putih dari Eropa yang tidak lain adalah Belanda. Beliau menegaskan bahwa ini bukanlah masalah orang-orang Bugis saja, melainkan juga masalah orang-orang Melayu dan segenap etnis yang berada di kerajaan tersebut. Meskipun pada akhirnya beliau wafat dalam peperangan tersebut, namun kisah beliau ini selalu abadi di hati masyarakat, utamanya masyarakat Riau, sampai saat ini. Sebagai orang Sulawesi, kita juga harus bangga karena nenek moyang kita dulunya selalu berjuang melawan ketidakadilan, melawan penindasan, melawan penjajahan, tidak hanya di negerinya sendiri, tetapi juga di negeri orang. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu dari Raja Goa yang memang dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional. Hal ini diakibatkan karena kegigihannya dalam melawan para penjajah di kala itu. Sultan Hasanuddin ini juga berjasa karena berkat usahanya pada waktu itu, sehingga Belanda gagal menguasai kerajaan Islam Goa. Tidak hanya sebatas itu, beliau juga menjadi salah satu pelopor dari bersatunya kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan untuk kemudian bersatu dan bersama-sama melawan penjajah. Sultan Hasanuddin memiliki nama asli bernama Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Beliau lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1631. Nah, kalau video ini rilis tanggal 10 Januari, berarti hari ulang tahun beliau tidak lama lagi. Sultan Hasanuddin sendiri merupakan anak dari pasangan Sultan Malikus Said, yang merupakan Raja Goa ke-15 dan juga Isabe Tomo Lakuntu. Sultan Hasanuddin memang sejak awal dikenal karena kecerdasan serta kepiawaiannya dalam memimpin. Selain itu, beliau juga dikenal pandai dalam berdagang. Sultan Hasanuddin pernah mengenyam pendidikan di Masjid Bonto Ala. Selain itu, beliau juga kerap kali diajak oleh ayahnya untuk menghadiri berbagai macam pertemuan penting sebagai salah satu cara untuk beliau agar bisa mengasah skill dan juga pengalamannya dalam bidang pemerintahan. Sejak saat itulah bakat kepemimpinan beliau secara signifikan mulai terasa dengan baik. Selain itu, beliau juga kerap kali dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan tentunya. Saat memasuki usia 21 tahun, Sultan Hasanuddin mendapatkan amanah untuk menjadi pemimpin sekaligus pengurus pertahanan kerajaan Goa. Dan sebenarnya di sini ada dua buah versi yang mengatakan kapan beliau diangkat menjadi raja. Versi pertama mengatakan saat beliau berusia 24 tahun, sedangkan versi kedua saat beliau berusia 22 tahun. Meski begitu, terlepas dari usia berapa beliau diangkat sebagai raja, sejatinya memang ayahnya telah berwasiat untuk mengangkat anaknya kelak sebagai raja berikutnya menggantikan dirinya. Sultan Hasanuddin mendapatkan pengajaran selain dari ayahnya. Beliau juga memperoleh pengajaran dari seorang mangkubumi Kesultanan Goa, yakni Karaeng Pating Ngalawang. Selain itu, perlu kita catat bahwa Sultan Hasanuddin inilah yang juga merupakan guru dari Arung Palaka. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda atau VOC berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di daerah Maluku setelah mereka berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan juga Portugis.
Kompeni Belanda memaksa orang-orang pribumi menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Selain itu, kompeni Belanda juga menyuruh warga pribumi untuk menebang pohon pala dan cengkeh di beberapa tempat, supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Tidak terima dengan perlakuan semena-mena Belanda ini, maka Sultan Hasanuddin menolak keras hal tersebut. Beliau beranggapan bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian pernah mengucapkan kepada kompeni Belanda bahwa marilah berniaga bersama-sama, mengadu untuk serba kegiatan. Tetapi sayangnya, gagasan beliau itu ditolak oleh pihak Belanda. Hal ini dikarenakan pihak Belanda telah mengetahui tentang betapa besarnya potensi rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia ini, utamanya di wilayah Indonesia bagian timur, sehingga paham merebut kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kepentingan kelompoknya sendiri semakin tertanam dalam diri pihak Belanda pada waktu itu. Sementara itu, Sultan Hasanuddin tetap bersikeras menganggap bahwa cara yang dilakukan oleh pihak Belanda tersebut merupakan sebuah kezaliman yang harus dibasmi. Hingga akhirnya pada tahun 1660, VOC Belanda akhirnya menyerang Makassar. Meski demikian, pihak Belanda gagal menundukkan Kesultanan Goa pada saat itu. Pada tahun 1667, VOC Belanda di bawah pimpinan Cornelis Spilman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran berlangsung di mana-mana, hingga pada akhirnya Kesultanan Goa pun terdesak dan semakin melemah. Sehingga dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November tahun 1667 di Bungaya. Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah: yang pertama, Makassar harus mengakui monopoli VOC. Yang kedua, wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja. Yang ketiga, Makassar harus membayar ganti kerugian perang. Yang keempat, Sultan Hasanuddin harus mengakui Arum Palaka sebagai Raja Bone. Yang kelima, Goa tertutup bagi orang asing selain VOC. Dan yang keenam, benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Pihak kerajaan Goa yang merasa dirugikan akan perjanjian ini kemudian mengadakan perlawanan lagi, sehingga mengakibatkan pertempuran kembali terjadi pada tahun 1669. Hingga pada akhirnya, kompeni Belanda pun berhasil menguasai benteng terkuat di Goa saat itu, yaitu Benteng Sombaopu, tepatnya pada tanggal 24 Juni tahun 1669. Di akhir hidupnya, beliau menderita penyakit ari-ari yang kemudian mengakibatkan beliau harus mengakhiri kisah hidup heroik perjuangannya melawan para penjajah. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 12 Juni tahun 1670. Beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa yang juga terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berkat kegigihan dan usahanya itulah sehingga beliau kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional yang tercantum dalam surat keputusan presiden pada tanggal 6 November tahun 1973. Dan teman-teman, itulah tadi kisah hidup pahlawan nasional Sultan Hasanuddin. Kisah kita mulai pada sebuah masa yang disebut dengan masa kekacauan, atau bisa juga disebut dengan masa Ad-Dampang. Disebut dengan masa kekacauan karena pada waktu itu perang saudara masih sering terjadi di Semenanjung, Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah di Bantaeng itu sendiri. Di Bantaeng sendiri terdapat 7 buah kubu yang saling bertentangan satu sama lain. Setiap kubu dikepalai oleh seorang pemimpin yang dikenal dengan nama Kare. Ketujuh Kare atau pemimpin tersebut antara lain Kare Onto, Kare Bisampole, Kare Gantarang, Kare Sinoa, Kare Mamampang, Kare Katapang, dan Kare Lawi-Lawi. Ketika suasana perang sedang berkecamuk, semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing, beradu senjata, dan saling menghantamkannya ke arah lawan-lawannya. Seketika, datanglah sebuah cahaya atau nur dari langit. Konon, cahaya tersebut mengeluarkan suara dan berbicara layaknya manusia. Eto majanangari onto, kio ngasengi pakumpulu, injo parannu tau tuju. Cahaya tersebut menghampiri Kare Onto dan menyuruh Kare Onto untuk mengumpulkan para kare lainnya, karena ada sesuatu yang ingin cahaya itu sampaikan. Kare Onto yang merasa seperti sedang mendapat sebuah ilham pun langsung menemui para kare lainnya.
dia segera menyuruh para pemimpin dari masing-masing kelompok itu untuk berkumpul. Singkat cerita, berkumpullah para kare tersebut, dan cahaya tersebut pun muncul, lalu berdialog dengan para kare. Setelah berdialog dengan ketujuh kare, sang cahaya memberikan gelar kepada kare Onto, yang kini berganti nama menjadi Rampang Onto. Lalu sang cahaya tadi memerintahkan para kare ini untuk membangun sejumlah rumah persinggahan di pesisir pantai. Anehnya, karena pada masa itu tidak ada pesisir pantai di Bantaeng. Yang ada hanya tebing-tebing yang langsung berbatasan dengan lautan. Para kare itu pun bingung. Namun secara ajaib, keesokan harinya nampaklah pesisir pantai yang indah menggantikan tebing-tebing curam tersebut. Hamparan pantai nampak indah sejauh mata memandang, membuat para kare tersebut langsung bergegas untuk membangun rumah-rumah persinggahan sesuai dengan perintah sang cahaya. Rumah-rumah tersebut sendiri letaknya berada di Mangaradupa di Kaili, Korong Batu, Poci Butaya, dan Tamarunang. Konon, beberapa rumah tersebut masih ada sampai saat ini, dan keberadaannya dianggap keramat oleh warga setempat. Oke, mari kita kembali ke cerita. Usai para kare itu selesai membangun rumah, mereka pun meminta untuk bertemu kembali dengan sang cahaya. Para kare itu sepakat untuk meminta didatangkan seorang pemimpin kepada mereka untuk menjadi teladan dan pengayom serta pemersatu masyarakat Bantaeng. Sang cahaya pun menjawab, "Besok, berangkatlah kalian ke Mamampang, di Bungaya, di Salucin Raya." Dan keesokan harinya, para kare pun langsung berangkat ke tempat tersebut. Dan mereka mendapati seseorang yang sedang mandi di sebuah mata air. Sosok tersebut tak dikenali asal-usulnya, namun sepertinya dia sudah memahami maksud kedatangan 7 orang itu menemuinya. Sosok itulah yang kemudian dianggap sebagai sosok To Manurung, atau sosok yang turun dari langit. Sosok tersebut kemudian menjadi pemimpin di Bantaeng dan berhasil menyatukan 7 buah kelompok yang saling bertikai tersebut. Adapun mata air yang dipakai mandi oleh si To Manurung ini dikabarkan masih ada sampai sekarang. Mata air itu keluar dari sebuah batu besar. Tepat di belakangnya terdapat pohon kapuk. Menurut kepercayaan masyarakat, tempat tersebut masih dijaga oleh sosok makhluk tak kasat mata. Sosok tersebut bernama Lombe. Sosok Lombe digambarkan sebagai makhluk berbentuk ular namun berkepala ayam dengan panjang sekitar 1 meter. Selain Lombe, terdapat pula sosok mistis lainnya yang menyerupai orang tua yang bersorban, yang disebut juga dengan nama Ajia atau Pak Haji. Ketika To Manurung tersebut diangkat menjadi raja, dia dilantik di atas sebuah rumah yang berada di atas sebuah pohon tua besar. Pohon itu diberi nama Pohon Palantikang, yang sekarang diabadikan sebagai nama kelurahan juga di Bantaeng. Pohon Palantikang ini kabarnya sangat besar ukurannya. Bahkan 10 orang pun tak bisa memeluk keseluruhan batang pohonnya. Pada suatu masa, pohon tersebut terbakar tanpa diketahui apa penyebabnya. Masyarakat tidak ada yang berani mendekati pohon tersebut karena kobaran apinya yang besar. Namun pada akhirnya, api tersebut bisa padam dengan sendirinya. Pohon yang sudah terbakar itu perlahan-lahan tumbuh kembali, namun tidak lagi sebesar dulu. Kabarnya dahan pohon tersebut kini hanya sekitar 3 meteran saja. Dan demikianlah tadi kisah To Manurung dari Bantaeng. Bagaimana menurut kalian tentang kisah tersebut? Banyak orang yang percaya dengan kebenaran kisah ini. Ada juga yang ragu-ragu mempercayainya. Dan ada juga yang beranggapan kalau kisah ini agak dilebih-lebihkan di beberapa bagian. Namun, apapun itu, kisah ini akan selalu ada dan diceritakan secara turun-temurun, entah sebagai cerita rakyat ataupun sebagai kisah yang dipercayai kebenarannya. Dalam bukunya yang berjudul Rudy,
kisah masa muda sang visioner yang ditulis oleh Gina S. Nur, terdapat sebuah kutipan di mana sejak bayi ayah Bapak B.J. Habibie ini, yakni Bapak Alwi Abdul Jalil Habibie, sering sekali membacakan 1 hingga 2 juz Al-Quran untuk menenangkan Habibie yang katanya memang suka rewel pada saat masih bayi. Dalam buku tersebut, Bapak B.J. Habibie menanggapi, "Kala mendengar suara bapak saya mengaji, saya diam. Tapi saya rasa saya diam bukan karena mengerti bahwa itu ayat suci. Tetapi saya sepertinya bertanya-tanya, suara apa itu? Lalu kakak saya cerita bahwa sejak usia 3 tahun, katanya saya sudah pandai membaca Al-Quran. Selain itu, sejak berusia 2-3 tahun, Bapak B.J. Habibie ini memang selalu ingin tahu tentang banyak hal. Beliau selalu bertanya-tanya ke ayahnya soal apapun yang membuatnya penasaran. Dan hebatnya lagi adalah ayahnya menjawab pertanyaan tersebut dengan serius. Jadi, dia menjelaskan dengan bahasa yang sebisa mungkin dapat dimengerti oleh anak kecil. Selain itu, ayahnya juga kadang memberikannya buku untuk dia baca. Dan dari buku itu, beliau pun mampu menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang, mari kita refleksikan kisah ini ke diri kita sendiri. Mungkin kalian yang menonton ini ada yang telah berstatus sebagai orang tua, atau baru nikah mungkin, atau bahkan masih belum menikah. Tapi yang jelas di masa depan kalian akan menjadi orang tua. Nah, berapa banyak dari kita yang kadang tidak serius menanggapi pertanyaan anak-anak? Berapa banyak dari kita yang kadang malah melarang anak kecil dan bahkan memarahinya apabila dia banyak tanya? Menurut saya itu adalah sebuah kesalahan fatal. Anak kecil itu harus dibiasakan suka bertanya dan mencari tahu sejak kecil, agar sedini mungkin dia bisa belajar dan tahu banyak hal. Ini mungkin terkesan sederhana. Jelas, mengabaikan 1 atau 2 pertanyaan random seorang bocah adalah hal yang gampang dilakukan. Tapi, apabila kita meluangkan waktu sedikit saja untuk menanggapi pertanyaan bocah itu, maka hal itu akan membuat si bocah tadi bisa tumbuh jadi pribadi yang gemar bertanya, suka mencari tahu, rajin belajar, dan pada akhirnya jadi sosok yang hebat. Ditambah, dengan kebiasaan membacakan Al-Quran atau kitab suci agama kalian di dekat anak tersebut, maka secara tidak langsung akan melatih emosionalnya untuk menjadi pribadi yang religius di masa depan. Orang cerdas bukanlah sesuatu yang lahir secara kebetulan semata. Kita tak bisa jadi orang cerdas dalam sehari atau 2 hari saja. Kecerdasan adalah hasil dari mengasah otak untuk belajar secara kontinu dari waktu ke waktu. Salah satunya dengan membaca buku. Itulah yang dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie sejak kecil. Beliau bahkan mengatakan kalau buku adalah jatuh cinta pertamanya. Sejak kecil, beliau telah jatuh cinta dengan membaca buku. Buku apapun itu akan beliau baca. Mulai dari ensiklopedia, buku-buku cerita, bahkan beliau pun juga gemar membaca buku berbahasa Belanda. Sejak kecil, beliau memang telah diajarkan berbahasa Belanda, sehingga beliau mampu membaca buku berbahasa Belanda ini. Meskipun kebiasaan membacanya ini menjadikannya tumbuh sebagai anak yang pendiam dan gemar mengurung diri di kamar, namun tak dapat dipungkiri, nama beliau bisa seterkenal ini semua berawal dari kebiasaan membacanya ini. Di masa sekarang ini, belajar bisa dari mana saja, bisa lewat HP, nonton video, atau lewat kursus online. Sayangnya, beberapa orang tua kadang mengenyampingkan hal ini. Padahal kalau mereka tahu, ini adalah hal yang sangat penting. Ketika Bapak B.J. Habibie telah mempersunting istrinya, yakni Ibu Ainun, beliau dikenal sebagai keluarga yang sederhana. Kalau ditanya, apakah uang mereka banyak? Jelas uang mereka banyak, lebih banyak dari kebanyakan orang Indonesia lainnya. Tapi kalau ditanya, apakah mereka memanjakan anak-anaknya dengan harta berlimpah? Jawabannya tidak. Beliau punya cara tersendiri dalam mendidik anak-anaknya, di mana beliau selalu memberikan sejumlah uang yang boleh dibelanjakan selama seminggu kepada anak-anaknya. Selama seminggu penuh, sang anak harus sebisa mungkin mengatur keuangannya sendiri, mengatur uang jajannya. Dengan uang segitu, si anak harus bisa jajan dan menabung, karena uang jajan berikutnya baru akan dikasih di minggu depan. Terdengar simpel, namun sangat berdampak karena kebiasaan ini membuat sang anak mampu mengatur keuangannya sejak dini. Akibatnya, anak akan tumbuh jadi pribadi yang tidak boros dan jelas tidak manja dengan harta. Sang anak akan terlatih untuk menjadi pribadi yang hemat, sederhana, dan punya kemampuan manajemen yang baik. Yap, hal sekecil itu sangatlah penting, sayangnya sering kita lupakan. Ketika ditanya soal B.J. Habibie, pasti dari kita banyak yang beranggapan, B.J. Habibie, beliau itu orang yang cerdas. Beliau dari Parepare. Beliau Presiden Indonesia. Beliau punya film Habibie dan Ainun.
beliau punya monumen di Parepare. Tapi ketika ditanya, apa penemuan beliau? Beberapa dari kita kadang masih geleng-geleng kepala. Padahal itulah yang paling penting dari karir beliau semasa hidupnya. Di sini, saya bukan meremehkan kisah cinta beliau, tapi menurutku, ketimbang fokus ke hal-hal romantis dari diri beliau, sebaiknya kita fokus ke identitas utama beliau sebagai seorang ilmuwan. Beliau adalah orang yang menemukan rumus yang bernama Habibi Factor, sebuah rumus yang memberikan manfaat pada penurunan bobot pesawat hingga 25%. Inti dari teori ini adalah beban pesawat yang anggap saja semisalnya 100 kilo bisa dikurangi 25%, jadi sisa 75 kilo saja, tanpa ada bagian-bagian penting yang harus dikorbankan. Dan karena berat pesawat berhasil dikurangi, maka jelas bahan bakar yang digunakan pun jadi lebih sedikit alias lebih hemat. Selain itu, dengan berat pesawat yang lebih ringan, maka resiko kecelakaan pada pesawat juga berkurang. Teori beliau ini telah terbukti dan diakui di negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan bahkan di Amerika Serikat juga. Dan teori ini bukan sekedar teori, karena pesawat zaman sekarang semuanya sudah tak seberat pesawat zaman dulu lagi. Semuanya berkat teori Bapak B.J. Habibie ini. Untuk menemukan teori ini jelas tidak mudah. Beliau baru bisa merumuskannya di usia yang ke-32 tahun. Beliau bahkan harus melakukan perhitungan sampai ke tingkat terkecil alias atom hanya untuk menemukan teori ini. Dari sini kita belajar arti kerja keras, dedikasi, dan rasa ingin tahu yang besar. Sosok seperti B.J. Habibie seharusnya tidak menjadi sosok terakhir yang ada di bumi Indonesia ini. Seharusnya sosok seperti beliau ini bisa lahir lagi, entah di generasi kita atau di generasi setelah kita. Seharusnya tidak hanya ada satu orang saja dari Parepare yang jadi ilmuwan hebat. Seharusnya tidak hanya ada satu orang saja dari Sulawesi yang jadi presiden di Indonesia. Harusnya ada 100, 1000, atau bahkan 1 juta orang lagi dari daerah kita yang bisa menjadi the next Habibie. Kita boleh terpaku pada kisah beliau, entah kisah cintanya atau karya-karya ilmiahnya. Tapi satu yang perlu kita ingat, bahwa kita juga bisa menjadi seperti beliau, kalau kita mau. Kuncinya adalah mimpi, kuncinya adalah tujuan. Kalau kita punya mimpi dan tujuan yang ingin kita capai, maka saran saya, jangan bunuh mimpi itu. Jangan sekali-kali kalian matikan mimpi tersebut. Kejar mimpi tersebut sampai dapat. Kalau susah, ya jelas bakalan susah, pasti susah. Nyatanya, di dunia ini memang tidak ada yang instan. Jadi, mari sama-sama kita merangkai mimpi, merangkai cita-cita, apapun itu asalkan positif. Mari menjadi versi terbaik untuk diri kita sendiri, agar tak ada penyesalan di hari kemudian. Bagi orang-orang di Sulawesi Selatan, nama Ambo Solo mungkin masih terdengar asing. Namanya memang jarang disebutkan di media ataupun di obrolan orang-orang. Namanya seolah asing di telinga kita semua, sekalipun beliau berasal dari daerah kita. Meskipun asing, namun bagi orang-orang di Singapura maupun di Malaysia, nama Ambo Solo ini sudah sangat sering terdengar. Sosok Ambo Solo ini memang punya andil besar dalam membangun perekonomian bagi kedua negara tersebut, khususnya di paruh pertama abad ke-20 silam. Haji Ambo Solo lahir pada tahun 1891 dan meninggal dunia pada tahun 1963. Beliau adalah seorang pengusaha sukses di negeri Melayu. Namanya selalu dikenal sebagai sosok pemimpin komunitas Bugis di Melayu, sekaligus pendiri dari surat kabar Melayu kala itu yang bernama Utusan Melayu. Selain menjadi pemimpin bagi komunitas Bugis, Ambo Solo juga sempat menjadi pemimpin dari komunitas orang-orang Melayu, tepatnya tahun 1930 hingga 1950-an. Haji Ambo Solo memang berasal dari keluarga Bugis yang kaya raya. Sebelum memutuskan pergi ke Melayu, dalam hal ini Singapura, dia bersama keluarganya telah lama tinggal di Pontianak. Ayahnya bernama Haji Omar Ali. Haji Omar Ali ini adalah seorang pengusaha terkemuka dengan properti di berbagai tempat di Singapura, seperti di North Bridge Road, Sagoland, Queen Street, Jalan Besar, hingga Java Road. Di Singapura, Haji Omar Ali ini beserta keluarganya tinggal di sebuah rumah berlantai 3
di kawasan Java Road, yang sekarang sudah berganti nama menjadi Crawford Lane. Rumah tersebut juga kerap kali menjadi tempat berlindung bagi para pedagang Bugis lain yang singgah berdagang di Singapura. Haji Omar Ali ini dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dan berwibawa di kalangan komunitas pedagang Bugis. Ketika Haji Omar Ali ini meninggal dunia, maka jelas semua harta kekayaannya diwariskan kepada putranya, yang tidak lain adalah Ambo Solo. Sama dengan ayahnya, Ambo Solo juga menjadi sosok berwibawa yang dihormati oleh orang-orang. Tak ayal, berkat kewibawaannya ini, Ambo Solo sering menjadi penengah apabila terjadi perselisihan di antara para pedagang Bugis. Dia pun kemudian diangkat menjadi hakim perdamaian pada tahun 1927. Pada waktu itu, usia beliau baru menginjak 36 tahun. Ambo Solo ini dikenal luas sebagai salah satu founder dari surat kabar Melayu yang bernama Utusan Melayu. Ambo Solo mendirikan perusahaannya ini bersama dengan Yusof Ishak, yang kemudian hari akan menjadi presiden pertama di Singapura. Yang menjadikan kabar Melayu ini penting adalah karena pada waktu itu, surat kabar yang ada di wilayah Singapura hanyalah surat kabar asing, entah dari Arab, Inggris, atau bahkan India. Berdirinya surat kabar Melayu ini menjadi sebuah tanda bahwa orang-orang Melayu juga bisa berkembang dan tidak kalah dari orang-orang pendatang. Selain sebagai pendiri perusahaan, Ambo Solo juga menjadi sosok di balik majunya persepak bolaan di Singapura, di mana beliau kerap kali mengadakan turnamen sepak bola di Singapura. Beliau juga sempat menjadi presiden dari Asosiasi Sepak Bola Melayu. Tidak hanya itu, Ambo Solo juga aktif di bidang politik. Pada tahun 1934, dia menjadi perwakilan dari komunitas Melayu Singapura dan menyerahkan surat kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat, Senton Thomas. Dalam surat itu menyatakan bahwa orang-orang Melayu setia kepada pemerintahan Inggris dan Singapura. Dia kemudian terpilih sebagai Presiden Kesatuan Melayu Singapura yang disingkat KMS. Salah satu kontribusi besar beliau kala itu adalah dengan memberikan bantuan kepada orang-orang Melayu berupa tanah dan pemukiman. Berkat itu, banyak orang-orang Melayu yang awalnya terlantar dan tak punya rumah, kini bisa punya rumah, punya tanah, dan membangun tempat tinggalnya sendiri. Haji Ambo Solo tidak berkontribusi hanya sebatas itu saja. Beliau juga aktif di bidang keagamaan, di mana beliau sempat memegang jabatan sebagai anggota Komite Perkumpulan Dana Perwalian Muslimin pada tahun 1949. Beliau juga dipilih menjadi penasihat Masjid Sultan, yang kemudian dianggap sebagai Masjid Nasional Singapura. Untuk mengenang jasa-jasa beliau ini, maka nama beliau dijadikan sebagai nama jalan di daerah bekas pemukiman Melayu. Jalan Ambo Solo merupakan nama jalan yang diambil untuk menghormati sosok Ambo Solo ini. Ambo Solo meninggal dunia pada tahun 1963 dalam usianya yang mencapai 72 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Jalan Kubor yang terletak di seberang Masjid Sultan. Adapun rumah besar yang ditinggali oleh Ambo Solo dibongkar 2 tahun setelah kematiannya. Saya sendiri juga kurang tahu apa alasannya sampai rumah itu dibongkar. Ambo Solo sendiri memiliki 2 orang istri. Dari 2 orang istri tersebut, lahirlah 10 orang anak, yang mana salah satunya bernama Haji Abdullah Amin. Haji Abdullah Amin ini dikenal juga sebagai seorang pionir sastra Melayu. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kesuksesan itu bisa datang dari mana saja dan di mana saja. Sosok Ambo Solo mungkin sukses berkat privilege dari keluarganya yang kaya raya. Tak dapat dipungkiri, beliau adalah anak beruntung yang lahir dari keluarga kaya raya, sehingga mendapat warisan yang tak terhingga jumlahnya. Namun di balik itu semua, uang tanpa akal hanya akan habis dalam waktu singkat. Tentu, Ambo Solo ini telah belajar banyak dari orang tuanya, soal bisnis, politik, ekonomi maupun akhlak. Kita tahu sendiri, jasanya tidak sebatas membangun perusahaan saja. Beliau juga membangun koneksi dengan sesama orang-orang Bugis maupun Melayu. Berkat itu, sosoknya dihormati oleh banyak orang. Dia pun berkontribusi di bidang politik, olahraga, dan agama, menjadi satu tokoh penting yang membangun peradaban di Singapura. Beliau tidak sekedar terlahir kaya saja, tetapi juga mampu mempertahankan kekayaannya.
bahkan meningkatkannya lagi. Di sisi lain, beliau juga menjadi sosok pemimpin bagi orang-orang Bugis dan Melayu, yang menjadikannya tidak hanya dikenang sebagai seorang pengusaha atau politikus sukses, tetapi juga sebagai pahlawan bagi Singapura itu sendiri. Nomor 1, Opu Daeng Risaju. Tahukah kalian kalau di antara sekian banyak tokoh pahlawan yang ada di Sulawesi Selatan, Opu Daeng Risaju adalah salah satu di antaranya. Tidak hanya itu, statusnya sebagai wanita pun juga membuat kita semakin respect dengan beliau. Kegigihan Opu Daeng Risaju melawan penjajah kala itu bahkan membuat dirinya harus dibuat tuli seumur hidup oleh Belanda. Atas jasanya terhadap bangsa dan negara, wanita kelahiran kota Palopo pada tahun 1880 silam itu mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah pada tahun 2006. Opu Daeng Risaju semasa kecilnya dikenal dengan nama Pamaja. Dia adalah anak Muhammad Abdullah Tobareseng dan ibu Opu Daeng Mawelu, yang merupakan keturunan bangsawan dari kerajaan Luwu. Meskipun memiliki jasa dan pengaruh yang besar terhadap perlawanan rakyat Sulawesi Selatan, khususnya Tanah Luwu, tidak serta-merta menjadikan beliau sebagai sosok yang kaya dan bergelimang harta. Menurut penuturan guru besar sejarah Universitas Indonesia atau UI yang bernama Anhar Gonggong, menceritakan betapa sedihnya dia melihat nasib dan keadaan Opu Daeng Risaju sebagai pejuang kemerdekaan semasa hidupnya. Pertemuan Anhar dengan Opu Daeng Risaju yang sudah masuk usia senja terjadi sekitar tahun 1956 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dia tinggal di rumah yang reot, gubuk bahkan sudah hampir roboh. Saya awalnya tidak kenal siapa dia, seorang perempuan yang tidak dapat mendengar. Baru saya tahu setelah saya di Jakarta, dia adalah pejuang besar. Demikian tuturnya. Nomor 2, Andi Jemma. Andi Jemma adalah Raja atau Datuk Luwu, seorang tokoh Indonesia dan dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 November tahun 2002. Beliau lahir di Palopo, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Januari 1901 dan meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Februari 1965 pada umur 64 tahun. Jasa beliau terhadap perjuangan rakyat Sulawesi Selatan, khususnya Tanah Luwu, memang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan saat ini nama beliau telah dijadikan sebagai salah satu nama universitas yang ada di kota Palopo, yakni Universitas Andi Jemma atau yang biasa disingkat UNANDA. Kedatuan Luwu adalah kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang menyatakan bergabung ke dalam Bangkuan Republik Indonesia dengan mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia satu permintaan, yaitu Daerah Istimewa Luwu. Menjelang kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Andi Jemma bahkan memimpin gerakan Soekarno Muda dan memimpin perlawanan semesta rakyat Luwu pada tanggal 23 Januari 1946. Tanggal itu sekarang diperingati sebagai Hari Perlawanan Rakyat Semesta. Beliau memimpin rakyat Luwu untuk berperang dengan mengangkat senjata melawan tentara sekutu yang diboncengi oleh tentara NICA. Karena jasa-jasanya inilah Andi Jemma dianugerahi Bintang Kehormatan Lencana, Bintang Gerilya, pada tanggal 10 November 1958 dengan nomor 36.822 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Sampai Andi Jemma wafat, permintaan beliau kepada Soekarno untuk membentuk Daerah Istimewa Luwu yang telah disetujui itu tidak pernah terwujud nyata sebagaimana yang diharapkan Andi Jemma dan masyarakat Luwu.